warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rizka. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka dalam pembelajaran tema 8. Pada hari ini kita belajarnya masih PJJ. Kita akan membahas tentang subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum itu mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum masuk pembelajaran hari ini, apakah kalian ingat pembelajaran subtema 2 sebelumnya? Subtema 2 yang sebelumnya kita bahas itu tentang anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu anak yang mau berusaha mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Misalnya berusaha menyiapkan buku pelajaran, terus berusaha mengambil makan sendiri, terus mencuci alat makannya, terus berusaha untuk merapikan kamar tidurnya, dan sebagainya. Selain itu kita juga belajar tentang sila-sila dalam Pancasila. Misalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Contohnya apa? Contoh pengamalannya misalnya, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Baik, di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Namun sebelum itu, kalian tahu nggak sih gambar yang ditanda panahi itu gambar apa? Gambar zebra cross. Kenapa zebra cross? Karena warnanya apa? Mirip seperti zebra. Hitam putih dinamakan zebra cross. Zebra cross itu apa? Tempat penyeberangan bagi pejalan kaki yang melintas di jalan raya. Kenapa warnanya hitam putih? Itu menandakan untuk pengendara motor, pengendara mobil bahwa mengurangi kecepatan. Supaya apa? Supaya pejalan kaki dapat menyeberang. Nah, biasanya di zebra cross itu banyak kita temui rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas ada banyak nih. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan sebagainya. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar rambu lalu lintas yang berwarna merah. Sedangkan pada pembelajaran 2 kita akan belajar rambu-rambu lalu lintas yang berwarna kuning. Baik, kita mulai ke pembelajaran pertama, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang berwarna merah. Berwarna merah itu menunjukkan larangan. Misalnya, ada huruf S itu. Huruf S itu artinya stop atau berhenti. Ingat, warnanya merah. Merah itu apa? Larangan. Berarti dilarang berhenti. Ada juga di sampingnya dilarang masuk. Ada juga P. P itu apa? Parkir. Ingat, warnanya merah. Berarti larangan. Berarti dilarang parkir. Terus ada mobil dan sepeda motor. Berarti dilarang masuk. Terus ada trompet. Berarti dilarang membunyikan suara. Nah, terus ada sepeda, berarti juga dilarang masuk, dan sebagainya. Kita lanjut ke pembelajaran 2.
yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas yang berwarna kuning. Kalau merah tadi tentang larangan. Kalau kuning tentang peringatan. Peringatan itu dia ngasih tahu nih, hati-hati gitu. Misalnya yang pertama ada lampu pengatur lalu lintas ya, karena warnanya merah, kuning, dan hijau. Terus ada sepeda. Nah, sepeda itu dia ngasih tahu nih, ingat kuning itu peringatan. Dia mengingatkan bahwa hati-hati nih, banyak sepeda. Terus itu ada gambar zebra cross, berarti dia ngingetin lagi nih, kan peringatan, mengingatkan bahwa ada pejalan kaki yang ingin menyeberang. Jadi kita tidak boleh ngebut-ngebut, bawa motornya, bawa mobilnya. Terus yang bawahnya ada naik mobil dari bawah ke atas, berarti naik mobilnya menanjak. Kalau dari bawah ke atas berarti menanjak. Kalau dari atas ke bawah berarti menurun. Gambar selanjutnya yaitu mobilnya belok kanan belok kiri. Nah, itu artinya kenapa? Jalanannya licin. Terus yang terakhir itu jalanannya cekung. Cekung itu jalanannya itu tidak rata, tidak sama. No, ada benjolan di bawahnya atau ada lubang di bawahnya. Nah, di pembelajaran kedua itu juga kita belajar tentang keragaman budaya bangsaku, ada di halaman 131. Mari kita membaca. Yang pertama, tahukah kamu bertualang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air? Kenapa sih bertualang itu dapat meningkatkan cinta tanah air? Di bawahnya, karena dengan bertualang, kamu dapat mengenal keindahan alam dari tempat tersebut. Selain itu, kamu juga dapat merasakan perbedaan masyarakat sampai agama. Nah, misalnya kamu bertualangnya kemana? Ke Papua. Nah, di Papua kamu akan melihat apa? Melihat keindahan alam yang biasanya tidak kamu lihat. Mungkin kalau kamu biasanya tinggal di Jakarta melihat gedung-gedung tinggi. Kalau kamu ke Papua, kamu misalnya melihat apa? Pohon-pohon. Terus masyarakat Papua. Terus agama Papua biasanya berbeda dengan agama yang ada di Jakarta. Terus selanjutnya, tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia tuh dapat bersatu di tengah-tengah perbedaan? Nah, seperti yang nomor 1 tadi, bahwa masyarakat Jakarta dengan masyarakat Papua itu tidak 100% sama. Tidak semuanya sama. Nah, ya, ada berbedanya. Kenapa kita dapat bersatu nih? Padahal ada perbedaan, karena kita memegang teguh sikap yang diturunkan oleh nenek moyang, yaitu hidup rukun dan menjaga persatuan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu semboyan bangsa Indonesia itu apa? Semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tertulis di pita yang warna putih ya. Terus pitanya itu dicengkram oleh burung Garuda. Nah, ini misalnya ada contoh cerita. Yang pertama, Rustianti berasal dari Jawa, Halimah berasal dari Sumatera. Mereka teman satu sekolah. Rustanti dan Halimah sering belajar dan bermain bersama. Mereka dapat hidup rukun meskipun dari suku yang berbeda. Itu contoh pertama dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun yang satunya berbeda dari Jawa, yang satunya dari Sumatera, tapi mereka dapat hidup rukun. Terus, cerita yang kedua, Ardan dan Niken merupakan teman satu kelas. Pada saat diskusi di kelas, mereka memiliki pendapat yang berbeda. Namun ketika jam istirahat, mereka tetap bermain bersama. Nah, itu menandakan bahwa
Walaupun berbeda, kita bukan berarti harus saling menjatuhkan. Walaupun si Ardan punya pendapat A, si Niken punya pendapat B, namun pada saat jam istirahat mereka tetap bermain, tidak bermusuhan, tidak saling menjelekkan. Nah, cerita yang ketiga, Ahmad beragama Islam, Juna beragama Kristen. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Ketika Ahmad sedang sholat, Juna dengan sabar menunggunya. Juna juga tidak mengganggu Ahmad yang sedang sholat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda itu bukan berarti cuma sukunya doang yang berbeda-beda. Bukan misalnya cuma suku Jawa sama suku Sumatera. Terus bisa juga berbeda pendapat. Kayak tadi si Ardan sama Niken pada cerita kedua. Bisa berbeda pendapat, atau cerita yang ketiga berbeda apa? Berbeda agama. Misalnya yang satu Islam, yang satu Kristen. Nah, yang Islam ingin sholat, berarti yang temannya yang Kristen tidak boleh mengganggu. Kita bisa menunggunya di luar. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran 1 dan 2 tadi kita ulang lagi. Kita belajar tentang apa? Bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesianya kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas yang kita pelajari ada yang berwarna merah. Merah itu berarti dilarang ya, dilarang. Misalnya dilarang berhenti, dilarang parkir. Terus ada rambu-rambu yang warna kuning. Terus untuk PPKN atau Pancasilanya kita belajar tentang semboyan bangsa Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Adanya di mana? Adanya di burung Garuda. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas di Google Form. Habis itu kalian juga menggambar rambu-rambu lalu lintas di buku tulis tema. Setelah itu jangan lupa untuk murojaah hafalannya. Surah Al-Fajr, Surah Al-Ghoshiyah, Surah Al-Alaq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.